Diterima dengan baik pada pagi Sabat hari ini di jemaat apa ini? Terajut ya, jemaat Terajut ya. Selamat datang juga Pendeta Joko di distrik Kutai Barat ya. Kami senang punya seorang teman pelayan yang baru di sini, dia masih muda. Bisa lihat-lihat nona-nona di Berea, nona-nona di Terajut ya. Siapa tahu ada yang cocok ya. Bisa ya menambah semangat jemaat ini ya. Jemaat Teraju perlu berbahagia karena hanya satu pendeta melayani jemaat ini ya. Sementara kami di Sakatada, di Berea, di Muara Batu dan di Gadur hanya satu pendeta ya. Jadi jemaat ini hanya 1 bulan 1 kali dikunjungi pendetanya ya. Dan yang paling banyak protes tentu istri saya ya, karena hampir setiap hari saya tidak di rumah ya, kecuali hari Sabat ya kami bisa sama-sama untuk bisa beribadah bersama-sama. Tapi kami bersyukur karena Ibu Pendeta ini tidak terlalu banyak protes seperti Ibu Pendeta yang lain ya. Sabat ini saya akan berkhotbah kepada kita semua sangat sederhana dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3. Yang judulnya saya berikan adalah berkat. Siapa yang suka terima berkat di sini? Yang senang terima berkat ya. Topik ini sangat kita senangi karena kita semua suka berkat. Dan kita akan memulainya dari buku Kejadian tentang berkat. Berkat itu tidak otomatis menunjukkan kasih sayang Tuhan kepada seseorang.
Karena berkat itu tidak hanya diberikan kepada manusia. Ya, berkat yang Tuhan berikan itu tidak hanya kepada manusia. Bahkan pertama kali Tuhan memberikan berkat itu, yang diberikan dan diberkati Tuhan pertama kali di buku Kejadian itu adalah binatang-binatang. Ya, mari buka Kejadian 1 ayat 21 dan 22. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya. Berkembang biaklah, bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadi, di Alkitab, pertama kali Tuhan mengucapkan berkat, itu bukan kepada manusia, tetapi kepada siapa? Binatang-binatang. Saya pernah duduk dengan seorang pendeta, kami lama berbicara, lalu dia bilang begini, berkat itu adalah tanda keselamatan. Ya. Lalu saya bilang sama dia, kalau Bapak Pendeta bilang berkat itu tanda keselamatan, berarti binatang-binatang juga masuk surga. Ya. Ternyata bukti bahwa berkat itu bukan adalah tanda keselamatan adalah binatang-binatang juga diberkati oleh Allah. Ini adalah konsep pertama dari berkat. Dan konsep berkat ini bukan tanda keselamatan, tetapi berkat yang ada di Kejadian 1 ayat 20 berapa tadi? 21 dan 22 itu adalah apa yang disebut dengan empowerment, pemberdayaan. Ya. Tuhan memberikan kesanggupan kepada makhluk-makhluk hidup untuk berkembang biak. Apa isi berkatnya? Berkembang biaklah, bertambah banyak. Jadi konsep berkat yang pertama di Taman Eden yang Tuhan berikan adalah kesanggupan, apalagi kekuatan, apalagi kesehatan untuk bisa bertumbuh dan juga berkembang. Itulah sebabnya berkat itu bukan hanya tentang materi. Kita senang terima berkat karena kita pikir berkat itu hanya tentang apa? Materi. Sebetulnya kita disanggupkan untuk sehat, kita disanggupkan untuk berpikir, kita disanggupkan untuk berkembang biak, itu adalah apa? Berkat. Dan baru setelah binatang-binatang diberkati, manusia diberkati. Kembali konsep yang sama, empowerment, pemberdayaan Tuhan berikan kepada manusia. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, apalagi penuhi bumi, taklukkanlah itu, dan seterusnya. Maka dengan latar belakang ini, empowerment, disanggupkan atau diberdayakan, konsep pemberdayaan ini akan menolong kita untuk memahami berkat Tuhan kepada Abraham di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3. Inilah ayat bersahutan kita tadi. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan ku kasih tahu samamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan kamu akan jadi apa? Berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati kamu, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menerima berkat. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kata-kata Tuhan kepada Abraham di Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3 mencakup 7 poin penting. Mencakup 7 poin yang begitu mahal. Kapan-kapan saya akan tunjukkan kepada saudara, untuk jemaat di Berea, jemaat di Sakatada tentu kita akan berjumpa lagi, bahwa
cerita penciptaan itu Tuhan memulainya dengan 7 hari, ya, 7 hari di Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Lalu di Kejadian pasal 8, ketika air bah memenuhi bumi ini, proses surutnya persis sama dengan proses hari penciptaan, 7 fase surutnya air bah itu. Dan ketika Tuhan memberkati Abraham, dia kasih berkat itu 7 lapis. Jadi kalau di ilmu Alkitab, ilmu teologi, cerita penciptaan Kejadian 1 itu dikenal sebagai dengan new beginning, permulaan baru, segala sesuatu dimulai. Lalu Kejadian pasal 8 itu adalah apa yang disebut dengan new creation, penciptaan itu dikembalikan sebagaimana di Kejadian 1. Dan Kejadian pasal 12 dikenal sebagai new restoration, atau direstorasi kembali. Berkat Tuhan itu dikembalikan kepada manusia. 7 berkat. Apa saja berkatnya? Boleh sama-sama buka Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Dia bilang begini, kamu akan menjadi apa? Bangsa yang besar. 1. Aku akan memberkati engkau. 2. 3. Aku akan membuat namamu masyhur. 4. Engkau akan menjadi berkat. Yang kelima, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Yang keenam, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan yang ketujuh ditutup dengan, olehmu semua orang di muka bumi ini akan memperoleh apa? Berkat. Perlu Bapak Ibu sadari sebagai pembaca-pembaca Alkitab bahwa 7 berkat ini begitu mahal. Kenapa? Karena 7 berkat yang Tuhan ucapkan kepada Abraham ini merupakan obat kepada apa yang terjadi di Taman Eden. Ini adalah obat kepada apa yang terjadi di Taman Eden di Kejadian pasal 3. Sementara Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Kepada Abraham Tuhan bilang apa? Aku menjanjikan kepada kamu dan kepada keturunanmu satu negeri perjanjian, yaitu tanah apa? Tanah Kanaan. Kepada Hawa Tuhan bilang, dengan susah payah kamu akan melahirkan dan punya anak. Kepada Abraham Tuhan bilang apa? Aku akan membuat namamu masyhur. Ya, mohon maaf, aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Artinya perempuan-perempuan orang Ibrani akan kuat-kuat melahirkan. Ya. Apa buktinya? Keluaran pasal 1 ayat 19, peristiwa di di Mesir, bidan-bidan itu bilang apa? Kami belum tiba, perempuan-perempuan Ibrani sudah apa? Sudah melahirkan. Bagaimana mau jadi bangsa besar kalau perempuan-perempuannya kurang kuat melahirkan? Ya. Dan itu dipenuhi. Ini menjadi obat atas apa yang Tuhan ucapkan di Taman Eden di Kejadian pasal 3. Kepada Adam Tuhan bilang, onak dan duri akan dihasilkan dari tanah. Dan dengan bekerja keras, dengan berkeringat darah, kamu akan cari makanmu. Kepada Abraham dia bilang apa? Aku akan membuat namamu apa? Masyhur. Artinya dia akan berhasil menjadi kaya raya. Susah payah di Kejadian 3, kutuk di Kejadian 3, Tuhan obati itu dengan Kejadian pasal 12. Jadi panggilan Abraham itu adalah obat terhadap apa yang ada di Kejadian 3. Bukan hanya itu. Panggilan kepada Abraham juga merupakan kontras atau antitesis atau lawan dari apa yang terjadi di Kejadian 11. Ketika orang-orang pergi keluar dan pergi dan mendirikan Menara Babel di negeri Sinear. Apa yang terjadi di Kejadian pasal 11? Sementara mereka pergi ke timur, ke Sinear, Abraham dipanggil keluar dari Sinear, dari Ur Kasdim, untuk pergi ke barat, ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya.
Lalu di Sinear Tuhan cerai-beraikan mereka dari tempat tinggal mereka. Kepada Abraham Tuhan bilang, aku akan memberikan tempat tinggal kepada kamu. Di Sinear mereka bikin nama, dan nama yang mereka temukan adalah Babel, kekacauan. Kepada Abraham diberikan satu nama yang masyhur, yaitu berkat. Ya. Itulah antitesis atau cerita yang bertolak belakang dengan Kejadian pasal 11. Lihat bagaimana begitu indah berkat Tuhan kepada Abraham, juga mempunyai makna yang begitu kuat dan dalam di dalam buku Kejadian. Namun, semua berkat yang indah-indah yang 7 lapis ini tidak ada yang menjadi kenyataan dalam hidup Abraham. Betul, berkatnya indah, tetapi Abraham tidak menikmati berkat itu. Seharusnya lebih baik saya tidak usah dapat janji berkat, itu lebih pas. Daripada saya terima janji berkat, tapi saya tidak pernah menikmati berkat itu. Apakah dia jadi bangsa yang besar? Dia lihat bangsa yang besar dalam hidupnya? Tidak. Mari kita pergi ke Ibrani pasal 11. Ketika penulis buku Ibrani menulis cerita buku Ibrani, dia bilang begini, ayat 8, Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusaka. Lalu ayat 9 bilang begini, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu bersama-sama Ishak, Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dilanjutkan lagi dengan kata-kata yang begitu menarik untuk dibaca, ayat 13. Harusnya ayat itu bilang begini, karena kurang iman, mereka itu semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Karena yang dijanjikan itu tidak jadi kenyataan. Jadi karena kurang iman, mereka semua mati dengan tidak mendapat apa-apa. Tetapi Ibrani 11 ayat 13 bilang begini, karena mereka punya iman, mereka mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi apa yang hanya dari jauh melihatnya, bahkan melambai-lambai kepadanya. Sedih sekali ayat ini. Berkat itu cuma dilihat-lihat dan dipandang-pandang, bahkan ketika mau dipegang tidak bisa dipegang. Hanya bisa melambai-lambai dari apa katanya? Dari jauh. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Tuhan bilang, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Tapi waktu istrinya mati, Kejadian pasal 23 ayat 15 dan 16 bilang, Abraham beli tanah untuk kubur siapa? Istrinya. Di mana tanah yang besar itu? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, anak cuma satu, Ishak. Itu pun didapat sudah di masa tua. Mana tanah yang dijanjikan, mana bangsa yang besar yang dijanjikan itu? Kita mungkin sekarang bisa bilang keturunan Abraham adalah yang paling diberkati di muka bumi ini. Janji itu benar digenapi. Tetapi sangat penting ini Bapak Ibu sekalian. Abraham tidak pernah menerima janji itu di masa hidupnya. Yang ngantuk boleh bangun. Ini poin yang menjadi penting. Setia sama Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Mungkin bukan kita yang diberkati, tapi anak cucu kita. Amin. Setia sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Boleh jadi bukan kita yang diberkati, tapi siapa? Anak cucu kita. Ya. Kita mungkin meninggal, tetapi seperti Abraham, keturunannya menerima berkat. Kita mungkin akan mati seperti Abraham, tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan. Bahkan kita hanya melambai-lambai dari jauh kepada berkat itu. Tetapi Tuhan yang berjanji itu, Tuhan yang sangat setia. Sekarang, benar keturunan Abraham seperti pasir di laut. Dan kita tahu dengan begitu jelas bahwa di dalam sejarah Alkitab, dia mati dengan tidak dapat apa-apa.
dan janji Tuhan tidak terpenuhi. Saya ulangi lagi. Janji Tuhan yang 7 lapis itu tidak terpenuhi semua. Hanya satu yang dipenuhi. Dari 7 berkat itu, hanya satu yang dipenuhi. Yang berhubungan dengan apa yang disebut dengan pemberdayaan dalam Kejadian 1 ayat 28 kepada manusia. Dia tidak lihat negeri yang dijanjikan itu kepada miliknya. Dia tidak lihat keturunan yang hebat, yang bangsa yang kuat dan besar. Karena dia hanya punya anak, anaknya satu, itu pun punya 2 anak yang mau bunuh-bunuhan, Esau dan Yakub. Hanya satu berkat di Kejadian 12 ayat 2 dan 3 itu yang benar-benar jadi kenyataan, dan itu ada di poin nomor 4 yang adalah pusat dari berkat itu. 3 di atas, 3 di bawah, dan pusat dari berkat itu adalah kamu akan jadi apa? Berkat. Kamu akan jadi berkat. Apa berkatnya Abraham? Bahwa kamu akan menjadi berkat. Ini aneh, saudara-saudaraku. Kita sangat senang terima berkat, tetapi berkat Allah kepada Abraham yang jadi kenyataan dalam hidupnya adalah apa? Kamu akan menjadi apa? Berkat. Itulah berkat terbesar seseorang. Bukan ketika kita diberkati Tuhan, tetapi ketika kita bersedia untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Bapak Ibu melihat berkat kepada Abraham ini, 3 di atas, 3 di bawah, di tengah-tengah itu adalah engkau akan menjadi berkat. Dan uniknya berkat yang ke-7, yang terakhir itu dibilang begini, olehmu semua kaum di bumi ini akan mendapat apa? Berkat. Apa itu terpenuhi? Ya, terpenuhi. Dengan siapa? Dengan kelahiran Yesus Kristus datang sebagai juru selamat, melalui keturunan Abraham, mati bagi semua orang dan semua bisa selamat. Tetapi yang nomor 4 itu menjadi berkat itu adalah kehidupan Abraham sendiri. Dan kalau kita tangkap poin ini, maka cerita tentang Abraham ini menjadi menarik. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana Abraham itu bisa menjadi berkat? Ya, kebetulan ada Bapak Abraham di sini. Bagaimana Abraham itu bisa jadi berkat? Inilah pertanyaan yang sangat penting. Karena saya juga rindu untuk menjadi berkat, tapi bagaimana Abraham bisa jadi berkat? Kejadian 13 bercerita tentang satu cerita yang unik, yaitu dia punya keponakan namanya siapa? Lot. Lot ini di Kejadian pasal 11 dan pasal 12, ya, 11 akhir dan 12 awal, cerita bahwa Lot ini punya orang tua semuanya mati. Jadi yang membesarkan Lot ini siapa? Abraham. Abraham bawa Lot keluar untuk pergi ke negeri yang akan dijanjikan oleh Tuhan. Mereka sampai ke satu tempat, mereka berkemah di sana, lalu harta mereka tambah banyak karena begitu hebatnya Tuhan memberkati mereka. Harta mereka tambah banyak. Lalu timbullah pertikaian. Pertikaian di antara hamba-hamba dari Lot dan hamba-hamba dari siapa? Abraham. Lalu kemudian Abraham datang kepada Lot. Kalau kamu pilih ke kiri, saya pilih kemana? Ke kanan. Kalau kamu ke barat, saya kemana? Saya ke timur. Abraham menjadi berkat ketika dia mau selesaikan persoalan itu secepat mungkin. Dia tidak bilang, oh saya ini bapaknya Lot, jadi Lot yang harus datang sama saya. Dia mengalah, dia pergi kepada Lot untuk selesaikan masalah. Padahal Lot itu dia yang timang-timang dari kecil, dia yang besarkan Lot ini, dan dia juga yang pelihara siapa? Lot ini sampai jadi orang kaya juga seperti dia. Yang kedua, Lot pindah ke Sodom. Dia diserbu bangsa-bangsa.
dirampok, termasuk raja-raja Sodom dan Gomora dirampok. Kejadian pasal 14. Lalu apa yang terjadi? Abraham siapkan pasukan, maju bertempur, dan merebut kembali Lot bersama dengan raja-raja di Sodom. Lalu ketika Abraham pulang, orang raja-raja Sodom itu bilang begini, ini harta rampasan ini ambil saja. Apa jawaban Abraham? Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu. Sehelai benang pun tidak. Atau satu tali kasut pun saya tidak akan apa? Tidak akan ambil. Saya tidak akan ambil dari kamu. Kesanggupan untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki, itu sudah apa? Sudah berkat. Berkat yang kedua yang Abraham bisa tunjukkan bahwa dia benar-benar menjadi berkat adalah dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Dia tidak ambil apa-apa dan dia pergi tanpa mendapatkan apa-apa. Kalau mau diikuti, apa yang bisa cukup di dunia ini? Bapak Abraham, ada yang bisa cukup bagi kita manusia? Ada yang bisa cukup? Tidak ada yang cukup. Ini ilustrasi ya. Ini ilustrasi. Beberapa tahun lalu ketika saya mulai jadi pendeta, saya tidak punya motor. Tidak punya motor. Bulan pertama saya datang, hari pertama saya datang ke tempat itu, datang ketua jemaat sama saya. Dia bawa satu motor sama saya. Dia kasih pinjam sama saya. Pendeta pakai saja sampai bisa beli motor. 2 bulan kemudian saya bisa beli motor. Harganya 1.250.000. Saudara bisa bayangkan motor yang harganya 1.250.000. Ya, doa saya dijawab karena saya bisa beli motor harganya 1.250.000. Saya pakailah motor ini. Lama-lama saya bosan dengan motor ini. Saya mulai berdoa lagi, Tuhan, saya dengan polisi kucing-kucingan di Muara Tewe ini. Di mana-mana saya intip-intip kapan polisi tilang saya. Tolong kasih saya motor lebih baik. Lalu kemudian saya berdoa lagi, Tuhan kasih saya motor yang lebih baik, Supra X. Kalau saudara pergi ke rumah saya, motor ini masih ada. Saya beli di Balikpapan setelah saya menabung 1 tahun lebih dengan harganya 5.500.000. Motor ini sedikit lebih bagus. Sekarang saya tidak kucing-kucingan lagi dengan polisi. 2 tahun berikut, keluar keputusan baru dari kantor daerah. Pendeta Hendro Abineno akan melayani jemaat Muara Tewe dan juga cabang sekolah sahabat Puruk Cau. Dulu masih cabang sekolah sahabat. Jarak dari rumah pastori dengan Puruk Cau itu 120 kilo. Saya bawalah motor ini setiap hari, setiap minggu saya berangkat ke sana. 1 minggu saya di sana melawat, 1 minggu di Tewe melawat. Lama-lama saya capek juga pakai motor ini. Saya berdoa lagi, Tuhan, kasihlah saya mobil, biarpun busuk-busuk, yang penting mobil. Karena saya pergi jauh sekali, saya melayani jauh sekali, saya kehujanan, kedinginan, dan sebagainya. Satu kali datang anggota jemaat sama saya. Pendeta mau beli mobil kah? Iya, saya mau beli mobil. Karena saya berdoa untuk beli mobil. Dia bilang, ada mobil, nggak bisa gerak, katanya. Ya, nggak bisa gerak. Harganya 12 juta. Ya, saudara bisa bayangkan mobil harganya 12 juta. Pergilah kami lihat mobil ini. Benar, tidak bisa hidup, tidak bisa bergerak. Saya bilang, bagus mobil ini, kita tarik aja. Kami tarik, kebetulan di depan pastori itu ada anggota jemaat saya bisa membengkel. Jadi kami tariklah mobil ini, setiap hari kami berdua bongkar-bongkarlah mobil ini. 3 bulan mobil ini menyala. Menyala mobil ini. Highland, ya, pickup Highland. Ya, saudara pernah lihat Highland? Pernah ya, pickup Highland. Bagus, kuat, tenaganya bagus. Saya belilah mobil ini. Lama-lama saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, sudah lebih banyak saya di bawah mobil ini daripada di atas mobil ini. Ya, karena lebih banyak saya bongkar-bongkar mobil ini daripada saya naiki mobil ini. Ya. Ada yang cukup di dunia ini? Ada yang cukup? Tidak ada.
Sudah punya motor, minta yang lebih bagus. Sudah punya mobil, minta yang lebih bagus. Tidak ada yang cukup di dunia ini. Jadi kesanggupan untuk merasa cukup bagi Abraham, itu adalah berkat dari siapa? Dari Tuhan. Kalau kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, itu adalah berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Sekarang saya berdoa lagi, saudara. Kenapa mobil saya sedikit lebih jelek dari mobil orang lain? Ya. Ya, jangan saudara pikirkan, ini hanya bercanda. Dan ingat ini, banyak umat-umat Tuhan hidup susah menderita, bukan karena kurangnya berkat Tuhan, tapi tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Kalau saudara merasa cukup dengan apa yang saudara miliki, itu berkat dari siapa? Dari Tuhan. Ya, itu berkat yang Tuhan berikan bagi saudara. Yang ketiga, Kejadian 18 ayat 2-5. Ketika orang-orang lewat depan rumahnya, dia panggil orang itu dan dia jamu mereka dengan penuh sukacita. Dia jadi tuan rumah yang apa? Yang baik. Ya, dia jadi tuan rumah yang baik. Dia jadi tetangga yang baik. Itu berkat. Jangan sampai orang hidup dengan kita 3 bulan pertama dia bilang baik sekali Bapak ini. 3 bulan kedua dia bilang, sudah seperti neraka saya hidup dengan tetangga saya. Dan tetangga itu orang Advent, saudara. Ya. Ya. Yang keempat, Kejadian 18 ayat 27-28. Ketika Sodom dan Gomora mau dibakar Tuhan, dia berdoa bujuk-bujuk Tuhan supaya kota ini tidak dibakar Tuhan. Dia berdoa bagi orang-orang yang bahkan menyakiti dan melukai dia. Siapa yang lukai dia? Lot. Dia berdoa supaya Sodom dan Gomora itu tidak hancur karena siapa di sana? Ya karena Lot. Kalau Lot tidak di sana, untuk apa dia berdoa untuk itu? Ingat ini, Lot pernah tempur sama dia. Dan Lot yang dia besar-besarkan, dia timang-timang ini tidak mengalah sama dia. Tapi dia berdoa untuk orang yang bahkan melukai dan menyakiti dia. Kalau saudara sanggup melakukan itu sudah lebih dari apa? Berkat. Itu berkat. Ya. Dan berkat-berkat ini ada yang susah. Ada yang susah. Ada yang susah Bapak Ibu. Ada yang susah. Nomor 4 ya, susah ya. Ya. Tidak ada yang susah. Sekarang kita jadi mengerti berkat Tuhan kepada Abraham. Dan semua berkat yang Tuhan janjikan itu, justru yang paling indah adalah kamu akan menjadi apa? Berkat. Pertanyaannya bukan tentang berapa banyak saya diberkati oleh Tuhan, tetapi berapa sanggup saya menjadi berkat bagi orang lain. Kalau pertanyaan itu sudah bisa kita tanyakan, kita adalah orang-orang yang paling damai, paling bahagia, dan paling tenang hidupnya di dunia yang berdosa ini. Tuhan memberkati kita sekalian.